baik, di sini Zulaikha warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathia Rahmi dengan nomor BPM 42204. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang katalis pada mata kuliah Kimia Reaksi Proses Hangat. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang definisi katalis dan mengapa katalis bias dapat mempercepat reaksi. Yang dimana katalis itu adalah zat yang dapat mempereaksi reaksi kimia tanpa ikut habis atau berubah setelah reaksi berlangsung. Kemudian katalis juga dapat bekerja sama dengan menurunkan energi aktivasi sehingga reaksi dapat terjadi lebih mudah dan juga lebih cepat. Hmm, tentang katalis homogeni, katalis heterogen, dan juga katalis enzim, yang dimana katalis homogen itu adalah katalis yang berada pada fase yang sama dengan zat reaksi sehingga reaksi berlangsung merata. Sedangkan katalis heterogen itu berada pada fase yang berbeda dengan reaksi dan bekerja di permukaan katalis. Sementara itu, katalis enzim merupakan katalis alami yang terdapat pada makhluk hidup, sangat spesifik terhadap reaksi tertentu dan juga mampu mempercepat reaksi biokimia dan kondisi suhu dan pH tertentu. Kemudian mekanisme dari reaksi katalis homogen, heterogen, dan juga enzim. Pada katalis homogen, katalis itu dapat bercampur dengan reaksi sehingga membentuk intermediat sementara yang mempermudah jalannya reaksi. Pada katalis heterogen itu, reaksi terjadi di permukaan katalis melalui tahap adsorpsi reaksi, reaksi di permukaan, dan juga desorpsi produk. Sementara itu, pada katalis enzim, substrat diberikan dengan enzim membentuk kompleks enzim substrat, lalu diubah menjadi produk enzim yang dilepaskan tanpa mengalami perubahan. Kemudian keunggulan dan kelemahan katalis homogen, heterogen, dan juga enzim. Katalis homogen itu memiliki keunggulan karena reaksi berlangsung cepat dan merata. Namun kelemahannya yaitu sulit dipisahkan dari produk. Kemudian pada katalis heterogen itu mudah dipisahkan dan dapat digunakan kembali. Tapi reaksinya biasanya lebih lambat karena hanya terjadi di permukaan katalis. Sementara pada katalis enzim itu sangat spesifik, efisien, dan juga ramah lingkungan, tetapi tidak sesuai dengan harganya relatif mahal. Nah, kemudian di sini ada contoh-contoh reaksi kimia yang menggunakan katalis homogen, katalis heterogen, dan katalis enzim pada pembuatan produk kimia dan juga bioenergi. Yang dimana pada katalis homogen itu, contoh reaksinya adalah proses esterifikasi dan juga transesterifikasi minyak nabati menjadi biodiesel menggunakan katalis asam atau basa cair seperti H2SO4 atau NaOH. Pada katalis heterogen, contohnya pembuatan biodiesel dari minyak sawit, menggunakan katalis seperti CaO, atau zeolit yang mudah dipisahkan dari produk. Sementara itu, pada katalis enzim digunakan pada produksi biodiesel dan oleh kimia ramah lingkungan dengan bantuan enzim lipase yang bekerja pada suhu rendah dan menghasilkan produk yang lebih murni, minim limbah. Nah, mengapa katalis bias dapat mempercepat laju reaksi? Karena laju reaksi itu menyediakan jalur reaksi alternatif dengan energi aktivasi yang lebih rendah, sehingga banyak partikel reaksi memiliki energi yang cukup untuk bereaksi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan support katalis dan promotor katalis? Dan buatkan contohnya. Nah, support katalis itu adalah bahan penyangga yang digunakan untuk menopang bahan aktif agar lebih stabil dan memiliki luas permukaan besar. Contohnya yaitu seperti aluminium sebagai support logam nikel pada katalis hidrogenasi minyak. Kemudian pada promotor katalis itu adalah tambahan dalam jumlah kecil yang berfungsi meningkatkan aktivitas, selektivitas, atau umur katalis, meskipun bukan katalis utama. Contohnya seperti kalium. Kalium itu berguna sebagai promotor pada katalis besi. Setelah itu contoh-contoh katalis padat, cair, dan juga enzim. Yang pertama, katalis padat itu contohnya seperti nikel, kalium oksida, dan juga zeolit. Kemudian pada katalis cair itu contohnya asam sulfat, asam klorida, dan juga natrium atau NaOH. Pada katalis enzim contohnya seperti enzim lipase, amilase, dan juga protease. Nah, apa sih yang dimaksud dengan katalis mati? Nah, katalis mati itu adalah kondisi ketika katalis kehilangan aktivitasnya sehingga tidak lagi mampu mempercepat reaksi kimia. Hal ini dapat terjadi karena katalis tertutup kotoran atau teracuni akibat suhu atau pH yang tidak sesuai atau stabil. Nah, kemudian pada slide selanjutnya yaitu apa sih yang dimaksud dengan regenerasi katalis dan juga apa yang dilakukan pada waktu regenerasi katalis. Nah,
Regenerasi katalis adalah proses mengembalikan aktivitas katalis yang menurun atau mati agar dapat digunakan kembali. Kemudian regenerasi itu dilakukan dengan cara membersihkan permukaan katalis dari kotoran atau racun untuk menghilangkan endapan seperti karbon, melakukan pemanasan ulang atau perlakuan kimia sehingga katalis dapat aktif kembali. Kemudian, apa yang menyebabkan katalis itu mati? Nah, katalis dapat menjadi mati karena beberapa hal, antara lain seperti teracuni oleh zat pengotor, tertutup endapan seperti karbon, kerusakan akibat suhu atau pH yang terlalu tinggi, lalu perubahan struktur katalis, serta kehausan pelarut katalis selama proses reaksi sehingga aktivitasnya menurun atau menghilang. Nah, kemudian ada harga-harga katalis padat, cair, dan enzim. Pada katalis padat, harganya itu sekitar 13.000 sampai 200.000 per kilo, tergantung jenis katalisnya, seperti zeolite atau logam aktif. Kemudian pada katalis cair itu, harganya sekitar 3.000 sampai 150.000, tergantung konsentrasi atau volume pembeliannya. Kemudian pada katalis enzim, harganya itu sebesar 60.000 sampai 80.000 per kilo itu untuk enzim dasar dan juga kemurnian menengah. Kemudian slide selanjutnya yaitu sifat-sifat katalis yang perlu diketahui dan apa saja yang mempengaruhi aktivitas katalis. Sifat katalis yang perlu diketahui adalah kemampuan mempercepat reaksi, memilih produk yang diinginkan, tetap stabil selama reaksi dan juga digunakan berulang-ulang kali. Kemudian, aktivitas katalis dipengaruhi oleh kondisi reaksi seperti suhu, tekanan, dan pH, luas permukaan katalis. Kemudian, serta adanya zat pengotor atau racun yang dapat menghambat kerja katalis. Kemudian, aplikasi katalis pada industri oleokimia, bioenergi, dan juga biogas, serta sebutkan pemakaian katalis masing-masing reaksinya. Pada industri oleokimia, katalis digunakan pada reaksi esterifikasi dan juga hidrogenasi minyak, misalnya katalis asam atau H2SO4, atau katalis basa seperti NaOH atau KOH dengan dosis sekitar 0,5 sampai 1% dari berat minyaknya. Pada industri bioenergi atau biodiesel, katalis basa seperti NaOH atau KOH itu paling umum digunakan dengan dosis 0,5 sampai 1% berat minyak. Sedangkan pada katalis enzim atau lipase digunakan lebih dari sedikit, yaitu sekitar 1 sampai 5% dari berat minyak karena aktivitasnya tinggi. Pada proses biogas itu katalisnya tidak selalu digunakan secara langsung, tetapi penambahan enzim atau logam tertentu sebagai katalis biologis dapat membantu kerja mikroorganisme dengan dosis kecil, yang umumnya dari 1% untuk mempercepat pembentukan gas metana. Nah, kemudian itu apa sih yang dimaksud dengan kinerja katalis dan apa yang dilakukan pada waktu kinerja katalis? Nah, kinerja katalis ini adalah beberapa katalis yang bekerja dengan mempercepat reaksi dan menghasilkan produk yang diinginkan. Untuk menguji kinerja katalis yang dilakukan pengamatan terhadap kecepatan reaksi, jumlah produk yang dihasilkan, kemudian tingkat kemurnian produk, serta kestabilan katalis setelah digunakan sehingga dapat diketahui apakah katalis masih aktif atau efektif untuk digunakan. Kemudian selanjutnya yaitu parameter apa saja yang akan diuji pada katalis. Parameter yang diuji pada katalis meliputi aktivitas katalis seperti kemampuan mempercepat reaksi, kemudian selektivitas atau kemampuan menghasilkan produk yang diinginkan, setelah itu stabilitas atau ketahanan katalis terhadap suhu dan juga waktu reaksi. Lalu apa sih yang dimaksud dengan karakterisasi katalis serta apa tujuan yang dilakukan karakterisasi katalis? Nah, karakterisasi katalis adalah proses mempelajari dan juga mengidentifikasi sifat-sifat katalis seperti struktur, komposisi, dan juga luas permukaannya. Tujuan yang dilakukan karakterisasi katalis adalah untuk mengetahui kualitas dan juga kinerja katalis, dan juga memastikan katalis sesuai dengan reaksi yang digunakan serta membantu memperbaiki atau mengembangkan katalis agar lebih efektif dan juga. Nah, kapankah dilakukan karakterisasi katalis? Nah, karakterisasi katalis ini dilakukan sebelum katalis digunakan untuk mengetahui sifat dan juga kualitas awalnya, selama atau setelah digunakan untuk melihat perubahan yang terjadi serta setelah regenerasi. Kemudian
Contoh perbandingan karakteristik katalis sebelum dan sesudah digunakan. Jelaskan apa saja yang berubah. Kemudian, sebelum digunakan, katalis itu umumnya memiliki perubahan bersih, luas permukaan yang besar, dan juga aktivitasnya yang tinggi. Setelah dia digunakan, katalis sering mengalami penurunan luas permukaan karena tutup endapan atau cookingnya. Kemudian, perubahan struktur atau teracuni oleh zat pengotor sehingga aktivitas dan selektivitas menurun. Perubahan warna, berkurangnya daya kerja, dan juga menurunnya kecepatan reaksi menjadi tanda bahwa katalis telah mengalami penurunan kinerja. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja katalis pada cair dan juga enzim. Kinerja katalis dapat dipengaruhi oleh luas permukaan katalis, ukuran partikel, suhu reaksi, kemudian serta adanya zat pengotor yang dapat menutupi permukaan katalis. Kinerja katalis cair dipengaruhi oleh konsentrasi katalis, kemudian pencampuran yang baik, suhu reaksi, dan juga kemurnian bahan. Sedangkan katalis enzim itu sangat dipengaruhi oleh suhu dan pH, karena enzim dapat bekerja optimal pada kondisi tertentu dan juga mudah dirusak jika kondisi tidak sesuai. Oke, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.